Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati dan yang saya cintai, para habaib, para alimul ulama, para asatid hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati dan yang saya cintai, orang tua kita semua, Sayyidil Habib Muhammad Al-Kab. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya fi khair wa afiyah, ta'atillah wa rasulih. Juga kita doakan untuk putra-putra beliau Al-Habib Abdullah Al-Kab, Al-Habib Fuad Al-Kab, dan juga para habaib yang lainnya. Yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir kepada antum semua. Dan juga kita doakan untuk para alimul ulama kita, semoga Allah panjangkan umurnya, khair wa afiyah, ta'atillah wa rasulih. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan barakah dari Allah, mendapatkan nadrah dari Allah. Juga mudah-mudahan berkat kita berkumpul pada malam hari ini, kelak kita di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu sudah banyak yang disampaikan oleh guru kita semua, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita mudah-mudahan bermanfaat dunia dan juga di akhirat. Amin. Namun Habib calik nadi dia Sunda ngerti ngartos. Ngartos ya. Calik na Habib di dia mau lami-lami Pak. Insya Allah beduk subuh kelar. Beduk subuh kelar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ar-Rabiul Awal telah lewat dan kita sekarang berada di bulan Ar-Rabiul Akhir. Syekh Abdurrahman At-Tibai beliau mengatakan di dalam maulidnya, walau kana amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita setiap nafas, seandainya kita setiap detik, seandainya kita setiap waktu senantiasa kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita mengenang Nabi Muhammad, kita mengeluh-eluhkan Nabi Muhammad, maka hal inilah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, manusia yang teramat mencintai kita Nabi Muhammad, manusia yang teramat merindukan kita Nabi Muhammad. Hewan mengenal cinta kepada Nabi, bebatuan mengenal cinta kepada Nabi, pepohonan mengenal rindu kepada Nabi. Lantas bagaimana dengan diri kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad? Bagaimana tidak, dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi yang sangat mencintai kepada umatnya, melebihi cintanya seorang ibu kepada anak-anaknya. Diriwayatkan Pak, tatkala Nabi Muhammad berkumpul jeung para sahabatna, majlisna Nabi Muhammad teh teu beda jauh kos majlis urang. Nabi Muhammad oge buka pengajian umum. Cuman pengajian Nabi Muhammad itu tatkala pengajiannya umum, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Bainan nisa wa rijal itu ada pembatas penghalang, yaitu hijab. Jamaah perempuan dan juga jamaah laki-laki. Kemudian ada seorang ibu-ibu, aya awewe hadir mawa budakna, aya awewe hadir mawa anakna. Kemudian isi awewe si ibu-ibu saking khusyukna ngadengekeun ceramahna Kanjeng Nabi, ieu si ibu-ibu tersadar anakna teh eueuh leungit di pangkuanna. Ai ngaran budak mah kadang teu cicing, betul teh Pak? Betul. Ngaran budak mah ngumpat kaju ka dieu, bener teu? Benar. Tau ka mana bae. Nabi Muhammad itu para sahabatnya luar biasa. Tatkala mendengarkan nasihat Nabi, para ulama mengatakan ka'annaka ru'usat thair, seakan-akan itu burung bertelur di atas
di atas kepalanya para sahabat Nabi. Nah maksudnya ucapan iya sebab ai para sahabat Nabi mah tatkala ngadenge nasihat Nabi teh husukna luar biasa Pak. Bicara orang, lamun orang ngadenge ke ceramah kiai atau ngadenge ke ceramah para habaib kadang sok bari gagaro. Betul apa ente? Mun gagaro mungkin bari udut. Coba para sahabat Nabi luar biasa. Kemudian mereka khusyuknya luar biasa tatkala mendengarkan nasihat dari Nabi. Kemudian ya ibu-ibu bawa anaknya tersadar anaknya teh eueuh ngaran budak mah teu bisa daek cicing. Lumpat ka ditu ka dieu. Kemudian tatkala selesai pengajian Nabi indungna karak sadar anaknya teh eueuh. Sadar panik ya si ibu. Kemudian dia mencari anaknya ke kanan ke kiri. Lalu si ibu-ibu itu dia hilang sifat rasa malunya. Kemudian dia membuka tirai pembatas jamaah laki-laki dan perempuan. Ternyata budak nate kerumpatan di hadapan para sahabat Nabi. Kemudian eta ibu-ibu spontanitas nyokot budaknya kemudian dibawa pulang. Lalu Nabi bilang kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, apakah kalian tadi menyaksikan seorang ibu-ibu yang telah hilang sifat rasa malunya karena dia kecintaan kepada anaknya?" "Naam ya Rasulullah." "Iya, saya melihat dan menyaksikan seorang ibu-ibu, seorang wanita telah hilang sifat malunya karena demi anak." Apa kata Nabi? "Wahai para sahabatku, saksikanlah, aku adalah seorang nabi. Aku adalah pemimpin daripada para nabi-nabi. Aku adalah pemimpin daripada umatku. Bahwasanya aku mencintai umatku melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu cuman hanya khawatir di dunia, tapi Nabi Muhammad beliau tidak ridha kalau seandainya satu umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu cintanya luar biasa Pak. Kira-kira orang cinta apa ente? Cinta apa ente? Cintanya cinta monyet meureun. Karena cinta mah kudu aya bukti. Hubbu itu ada bimakna ittiba teh praktek. Kudu dipraktekkeun. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibni Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau mengatakan di dalam maulidnya, "Ainal muhibbunal ladzi alaihim badlun nufusi ma'an nafa'a isihana." Di mana kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad? Di mana kerinduan kalian kepada Nabi Muhammad? Bukankah seorang pecinta itu akan mengikuti apa yang dia cintainya? Kemudian juga dia akan meninggalkan apa yang tidak disukai sama orang yang dia cintainya. Lamun orang cinta ka Kanjeng Nabi, lakukan pigawe anu dipikasana ku Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tinggalkan nu teresep Nabi Muhammad teresep naon? Nabi Muhammad eta teresep lamun seandainya umatna teh sok malas-malasan ari ngaji. Entar resep Pak Nabi Muhammad mah di dia pengajian eueuh. Iya, setiap malam Selasa, betul apa ente? Nah, orang teh diperintahkan ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Adapun menuntut ilmu adalah sangat wajib untuk kaum muslimin, baik itu laki-laki atau perempuan diwajibkan. Jeung di oge lamun urang arek mesek tina kalimat bahasa Arab, talabul ilmi adalah mubtada karena isim di awal kalimat, khabarnya yaitu fardhatun. Di sini bukan tak marbuto tapi tak taukid, ditekankan, diwajibkan, diharuskan ketika kita menimba ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwajibkan Pak. Sebab kurang arek ngaji kadang teu ngarti bib. Lieur ngaji teh. Sebab benar liar beb kamu tunduh beb tunduh kamu bari tiris kieu mah geus peuting terus ngajina sadeus tunduna ya Allah, tapi lamun nonton sinetron tunduh apa henteu? Lamun ngomongkeun batur tunduh apa henteu? Jujur kabeh ya. Jujur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu memerintahkan kepada kita untuk mengaji bukan untuk paham. Ai ngaran paham kayaknya bakal nunturkeun.
Urang teh dititah calik ku Kanjeng Nabi, titah ngaji dan titah paham. Lamun seandainya urang dipaksa titah paham ku Kanjeng Nabi, moal mantak jelema anu daek ngaji ilmu. Moal mantak jelema anu daek mondok. Sabab kunaon? Da hese paham mah bisa diteangan. Datang sorangan betul apa ente? Contoh. Terkadang Pak, urang ngaji teh paham naon anu disampaikan ku guru-guru urang. Tapi pas urang pulang poho kabeh. Dia Habib ngomong naonnya orang pohoan. Betul apa ente? Ini sebab kenapa Nabi Muhammad SAW itu beliau mengatakan kepada kita cuman hanya untuk menuntut ilmu Pak. Lamun urang hayang jadi jalmi soleh, lamun urang hayang boga anak anu soleh jeung soleha, sing getol ngajina hormateun para ulama anu aya di dieu, asatid anu aya di dieu. Jujur terus terang, abdi mah teresep Pak lamun seandainya diundang di hiji daerah, abdi dihormatan tapi ulama setempat tidak dihormatin. Abdi mah teresep. Sebab kunaon? Engke lamun anjeun maot tiba-tiba maot kemudian anjeun bakal nelpon Habib apa ulama setempat. Makanya perhatikan Pak. Di dia aya kiai, di dia aya habaib, alhamdulillah Allah bager ka urang. Urang teh menta ka Allah, ya Allah coba atuh di dieu aya habib, menta apa henteu? Henteu. Allah kirim habaib ke sini. Sebab kenapa? Para habaib adalah zuriyahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mah bager ka urang. Sebab kunaon? Ai urang mah menta ka Allah teh naon anu pikah hayang ku urang, ai anu pikah hayang ku urang teh eta teh nafsu kabeh. Tapi Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita sesuai sesuai kebutuhannya kita, bukan sesuai keinginannya kita. Namun keinginan orang selalu diturunkan ke Gusti Allah. Moal mantak aya ujungna Pak. Allah itu memberikan kepada kita sesuai apa yang kita butuhkan. Contohnya seandainya bapak-bapak yang buka kapal parkir di mana? Sebab Allah mah memberikan kepada kita dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Orang mah butuh kendaraan, diberek motor ku Allah. Betul apa ente? Sebab bib orang nih ngadoa ku Allah, ka Allah nih tiba-tiba teu dikabul-kabul, lain teu dikabul, belum dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Lamun belum pasti insyaallah doa orang bakal diijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu sing getol doana ke Allah, urang hormatan para habaib nu aya di dieu, kemudian para asatid nu aya di dieu. Sabab kunaon? Ai aranjeunna mah geus nonton ngagugurkeun fardu kifayah. Ai para kiai mah ngaji nahwu Pak. Ai urang mah boro-boro ngaji nahwu, ngaji ge bari nundutan. Betul apa henteu? Betul. Ai para kiai mah kitu kan kadang abdi mah teresep aya hiji kampung, kemudian ngahargakeun aya undangan teh jauh. Ai ulama setempat teh diundang. Kemudian kiai di setempat teh diundang. Kemudian teh dihargaan. Lamun kayak maneh maot diuruskeun ku kiai apa digerinding itu tadi piceun ka kuburan. Itu oke kan? Pasti diuruskan bener apa henteu? Hargaan Pak. Komo jadi aya santri di dieu. Aya santri tolab ilim perhatikeun anjeunna entong dicela. Gitu percuma jeung santri mah masa depan madesu. Masa depan suram. Hati-hati. Sebab kunaon? Allah itu memberikan rezeki kepada kita sesuai apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Hati-hati Pak, kadek tong ngomong gitu, tong ngarendahkeun santri. Sebab kunaon abdi pernah mondok di Salapi. Ngaos sorangan Salapi mah pos kumaha. Guru abdi nyarios kos kieu anu ti Wardoy ngomong kieu rizki ta'lim wal muta'alim fi salasati dar. Rizki santri jeung rizki guru teh aya 3 dar. Naon? Nu pertama nu kahiji sadar. Santri mah kudu dibere. Bener apa henteu? Sadar. Nu kadua naon? Nadar. Nadar mah kudu ka santri. Nu terakhir Habib modar.
ka santri ngundangna mal mungkin ketika anu maot ngundangna ka tukang material. Bener apa ente? Ka santri, KBOG ka santri. Maka ada perhatikan para santri. Kenapa? Karena mereka adalah menimba ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urang hadir tina tempat ieu teh tidak lain dan tidak bukan karena membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab aya hiji riwayat, ieu riwayat teh suatu kabar gembira buat kita orang. Setelah masuknya agama Islam, setelah agama Islam, Allah Ta'ala itu telah memberikan kenikmatan kepada kita yang lebih besar, yang lebih agung, yaitu adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Tapi ada setelah itu apa? Diriwayatkan bahwasanya tatkala Nabi Muhammad keur ngajar, terus tiba-tiba aya hiji orang Arabi, ieu Arabi teh orang Badui, orang pedalaman, nyawa sorangan pan orang Badui mah teu nyaho adab, teu nyaho akhlak. Kanjeng Nabi keur ceramah, tiba-tiba aya seorang Badui asup ke masjidnya Nabi. Ia tiba-tiba seorang Badui dia berteriak, mengeraskan suaranya lebih keras daripada suaranya Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Terus tiba-tiba para sahabat ningali ka jalmi eta, budak kurang ajar amat. Budak teu sopan amat. Nabi Muhammad keur ceramah, Nabi Muhammad keur nyampaikan nasihatna, ieu budak dengan spontanitas mengeraskan suarana lebih keras daripada suara Rasulullah. Kemudian ketika itu Nabi langsung terdiam dan Nabi bertanya kepada seorang Arabi, "Wahai Arabi, engkau menanyakan kepada aku tentang datangnya hari kiamat dan aku ingin bertanya kepada kamu, apakah kamu sudah mempersiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Apa yang kamu bawa bekal kamu untuk menyambut datangnya hari kiamat? Sedangkan hari kiamat adalah hari yang sangat mengerikan. Bahkan para nabi-nabi, mereka ketakutan, mereka merasa takut, merasa khawatir tatkala datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan matahari 1 jengkal." Kemudian ini Arabi dia terdiam. Lalu tiba-tiba ini seorang Arabi dia berkata, "Ya Rasulullah, bahwasanya saya ini tidak punya amal apa-apa. Amal saya sama seperti amal kalian. Salatnya saya sama seperti salatnya kalian. Puasanya saya sama seperti puasanya kalian. Zakatnya saya sama seperti zakatnya kalian. Akan tetapi saya hanya punya modal satu untuk menyambut datangnya hari kiamat." Apa itu? Kemudian ini seorang Arabi dia berkata, "Ya Rasulullah, ana uhibbuka." Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu. Ini modal cinta aku untuk menyambut datangnya hari kiamat. Kemudian Nabi SAW beliau tersenyum dan Nabi mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahab." Adapun seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Jeung urang hadir di dia karena urang cinta ka Kanjeng Nabi, insyaallah kelak di yaumil kiamah akan dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi urang teh kudu cinta kudu dipraktekeun. Naon Habib, naon praktekna kudu kumaha? Nabi Muhammad teh lamun asup imah suku kanan heula, karak suku kiri. Kemudian asup kamar mandi suku kiri heula, karak suku kanan. Keluar di kamar mandi karak suku kanan dulu baru suku kiri. Keluar di imah kaki kiri dulu baru kaki kanan. Ini adalah akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Praktekkeun lamun urang cinta nak ka sepak bola di yaumil kiamah dikerebekeun kolok ka neraka. Hati-hati. Lamun seandainya orang cinta ka opa Korea sing kuat ngojay tina narakana. Sebab kunaon ayo orang Korea mah tara mandi junub. Dia orang kafir bener apa ente? Coba namun orang cinta kekasih Allah, insyaallah kelak dia milik kiamat akan dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang Habib mau sampaikan di dalam tausiah ini, mualilah Pak tarunduh danya. Betul tuh. Mualilah dah. Betah ngadaikeun ceramahna betul. Yang terakhir Pak, aya hiji riwayat di dalam kitab Khosaisul Kubra bahwasanya
di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Kanjeng Nabi geus maot, kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq aya hiji budak nu mana ieu budak umurna karak 5 tahun. Ieu budak umurna karak 5 tahun, tapi kolot nate setiap hari sok menceritakan tentang Nabi Muhammad kepada anaknya. Wahai anakku, Nabi Muhammad itu sifatnya begini, Nabi Muhammad itu akhlaknya begini, Nabi Muhammad itu kesehariannya begini. Setiap hari 24 jam diceritakan tentang Nabi Muhammad kepada anaknya, sehingga ini anak usia 5 tahun sudah mengenal haqiqatul mahabbah, kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ini anak dia pergi ke masjid sholat berjamaah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah selesai sholat berjamaah, lalu tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengumandangkan suatu pengumuman. Wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang kuat? Siapa di antara kalian yang sehat? Fisik kalian sehat, badan kalian kuat. Besok kita akan mengadakan perang melawan daripada para murtadin. Ayo para masyarakat salat, persiapkan diri kalian. Ia budak letik nu usia 5 tahun, tatkala mendengar pengumuman dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia bergembira. Bungah ia budak. Kemudian ia budak manehna pulang ke imahna, lalu memberitahu kepada kedua orang tuanya, wahai ibu, wahai orang tuaku, besok akan diadakan perang yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka aku ingin ikut pada peperangan tersebut. Naon cek indungna teh, wahai anakku, bukankah aku melarang engkau untuk ikut perang? Namun usia kamu baru 5 tahun. Ngangkat pedang ge maneh can kuat, engko sok-sok arek melu perang. Ketika dilarang perang oleh orang tuanya, ini anak menangis, Pak. Cerik sejadi-jadina. Kemudian si ibu bilang kepada ayahnya, wahai suamiku, ini anak saya yang melahirkan. Budak lamun leutik kene, lamun cerik membatak lila. Engke mana bakal capek sendiri. Tatkala dia sudah capek, dia akan tidur. Tatkala dia bangun dari tidurnya, maka dia akan lupa apa yang dia minta. Pertanyaan apa? Anak bapak lamun cerik hayangna hayang naon? Jajan. Hayang kawin. Jajan. Hayang jajan. Hayang meuli kota. Hayang handphone, bener apa ente? Tapi iya seorang anak di zaman Sayyidina Bakar As-Siddiq, ia budak cerik, ngagoak, mewek sejadi-jadina karena dilarang perang oleh ibundanya. Dari pagi sampai malam ini anak tetap nangis, tetap cerik sejadi-jadina. Kemudian si ayah mulai khawatir, lalu dia bilang kepada ibundanya, wahai istriku, aku yang membesarkan dia selama 5 tahun. Wallahi demi Allah, saya tidak pernah melihat dia menangis seperti ini. Tolong izinkan dia untuk ikut perang. Biar saya yang akan menjadi tamengnya. Biar saya yang akan menjadi bentengnya. Sehingga dia pulang dalam keadaan selamat. Baiklah wahai suamiku, kalau memang engkau menjamin dia pulang dalam keadaan selamat, maka aku akan izinkan dia untuk ikut perang. Tatkala diizinkan perang, lalu ayahnya bilang kepada anaknya, wahai putraku, alhamdulillah ibumu sudah mengizinkan engkau untuk ikut perang. Tatkala ini si anak mendengar bahwasanya diizinkan perang, ini anak yang tadinya menangis, maka tangisannya terganti menjadi kegembiraan, seakan-akan mendapatkan bulan purnama di dalam genggamannya. Gembira ini anak, ya tahanan, gembira dan senang ini anak. Tatkala pada malam itu, ia budak detik, usia anak 5 tahun, manehna gadang, henteu sare, mempersiapkan pedangnya, mempersiapkan bajunya, mempersiapkan minyak wanginya. Lalu orang tuanya mengintip di balik tirai, ya Allah, apa yang menimpa kepada anakku ini? Aku tidak pernah melihat dia menangis seperti kemarin, dan juga aku tidak pernah melihat dia bergembira seperti ini. Ketika keesokan hari si ayah dan si anak untuk perang, dia pamitan kepada ibundanya. Ketika pamitan, ya indungna teh nyarios kos kieu ka anakna. Wahai anakku, demi Allah, saya tidak pernah melihat engkau menangis seperti kemarin, dan juga aku tidak pernah melihat engkau bergembira dari malam sampai pagi hari ini. Apa yang membuat engkau menangis dan juga apa yang membuat engkau bahagia? Lalu ia budak letik
manehna meluk ibundanya, kemudian mencium kening ibunya, membisikkan lirih ke telinga ibunya. Wahai ibuku, bukankah engkau setiap hari selalu menceritakan tentang Nabi Muhammad? Bukankah engkau setiap hari selalu menceritakan sifat Nabi Muhammad? Bukankah engkau setiap hari menceritakan syama'il Nabi Muhammad? Demi Allah, tidaklah suatu malam, melainkan malam tersebut aku bermimpi bertemu dengan Nabi besar Muhammad. Tatkala aku bangun dari tidurku, maka di dunia ini tidak ada kenikmatan. Dunia ini tempat para singgahan. Dunia cuma hanya sementara. Wahai ibu, aku tidak peduli dengan perangnya. Mau kalahkah, mau menangkah, masa bodoh. Tapi aku cuma hanya berharap aku bisa mati dalam peperangan tersebut. Kenapa wahai anakku? Karena aku sudah rindu ingin berjumpa dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah mereka para tabi'in, beginilah mereka para salafun soleh tatkala mendidik anak-anak mereka. Kemudian itu Pak di Hadramut, mereka itu selalu berkata kepada anak-anaknya, anak letik keneh ditanya koskia, wahai anakku, berapa usia kamu? 5 tahun. Sudahkah kamu bermimpi Nabi Muhammad apa belum? Belum. Maka orang tuanya mulai khawatir, mulai panik. Lalu orang tuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama, wahai anakku, berapa usia kamu? 10 tahun. Sudahkah kamu bermimpi Nabi Muhammad apa belum? Belum. Maka seandainya ini anak usia balik, belum bermimpi Nabi Muhammad, maka saya akan menangis kepada Allah. Saya bertaubat kepada Allah. Saya bersimpuh kepada Allah. Saya mengatakan kepada Allah, ya Allah, makanan apa yang aku berikan, maksiat apa yang aku lakukan, makanan apa yang aku berikan kepada dia, sehingga ini anak usia balik belum pernah bermimpi dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak di Hadramut, usia anak-anak belum balik sudah bermimpi Nabi Muhammad. Hadirin, berapa usia kita? Berapa umur kita? Sudahkah kita bermimpi dengan Nabi Muhammad? Ya Rabb, mudah-mudahan berkat berkumpul kita pada malam hari ini, kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak haramkan pandangan kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hidung kita Allah enggak haramkan untuk mencium wanginya Nabiuna Muhammad. Rabbi wajma'na wa ahbabal lana fi dzalika firdausi ya rajwana. Rabbi wajma'na wa ahbabal lana fi dzalika firdausi ya rajwana. Rabbi wajma'na wa ahbabal lana fi dzalika firdausi ya rajwana. Anta lana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.